Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori kehumasan, lebih tepatnya teori tentang peran humas yang dipopulerkan oleh Frank Jeffkins. Teori peran humas Frank Jeffkins. Dia membagi peran humas menjadi 4. Yang pertama, humas adalah penasehat ahli dalam sebuah institusi. Apa maknanya? Humas harus ahli dalam media dan komunikasi. Apapun tentang media dan tentang komunikasi. Karena memang cakupan humas khususnya di era kekinian itu adalah media dan komunikasi. Peran kedua yang disampaikan oleh Frank Jeffkins itu, humas adalah fasilitator komunikasi yang menjadi mediator yang menjembatani antara institusi atau manajemen, pihak manajemen begitu ya, dengan pihak lain. Dia menjadi fasilitator komunikasi, mediator menjadi jembatan komunikasi itu. Yang ketiga, menurut Frank Jeffkins, humas adalah fasilitator proses pemecahan masalah di aspek media dan komunikasi tentunya. Ya, jadi humas garis besarnya dia adalah bagian dari sebuah institusi, bagian dari sebuah manajemen. Ini perlu dijelaskan karena kemudian dia punya kepentingan untuk menjaga manajemen itu. Ini ada kaitannya dengan peran atau fungsi nomor 1 tadi tentang humas adalah penasehat ahli. Tapi dia tidak penasehat ahli luar. Karena bisa jadi sebuah institusi, sebuah organisasi, atau sebuah manajemen itu menjadikan pihak luar sebagai penasehat. Ada tenaga ahli misalnya dari luar. Tapi tidak dengan humas. Humas adalah bagian dari manajemen itu. Di sini ada elemen-elemen yang efisiensi juga. Begitu ya. Lalu peran humas keempat yang disampaikan oleh Frank Jeffkins adalah humas adalah teknisi komunikasi dalam sebuah institusi. Dia lebih menekankan ini bahwa humas adalah jurnalis dalam tanda kutip di sebuah institusi itu. Maka itu di era kekinian ya, di era kekinian ini humas di sebuah institusi juga membuat berita-berita, mempromosikan melalui media sosial dengan aspek-aspek menarik layaknya berita-berita jurnalistik begitu ya. Jadi mereka bisa fotografi dengan basis jurnalisme begitu ya, dengan prinsip-prinsip jurnalisme sehingga menarik fotografi itu. Dia juga bisa menulis dengan prinsip-prinsip jurnalisme sehingga menarik. Dia membuat infografis dengan prinsip-prinsip jurnalisme sehingga menarik begitu ya. Saya memberikan satu contoh implementasi kajian tentang kehumasan yang pakai teori ini. Contohnya begini ya. Contohnya ada kajian ini. Peran humas di Pemkab Lumajang. Perspektif Henry Jeffkins. Maka ketika kita mengkaji kerja humas di Kabupaten Lumajang, yang kita lihat 4 faktor itu. Yang pertama, seberapa hebat humas ini dalam bidang media dan komunikasi. Itu kita bisa telaah bagaimana dia membuat produk-produk promosi, bagaimana dia berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Itu bisa dilihat seberapa ahli dia, begitu ya. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana dia menjadi fasilitator komunikasi, termasuk ketika Pemkab itu berhadapan dengan wartawan, ketika Pemkab harus berhadapan dengan masyarakat. Kadang-kadang selain bupati yang ngomong, humas juga ngomong kepada masyarakat. Misalnya dia menerima keluhan masyarakat baik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Dia menjadi fasilitator komunikasi dalam Pemkab Lumajang, di Pemkab Lumajang itu. Yang ketiga, kita lihat tugasnya di situ sebagai pemecahan masalah
Ketika ada problem-problem, misalnya ada kasus apa di dinas apa begitu, bagaimana dia turun sebagai pemecah masalah, ikut menjadi tim manajemen krisis untuk memecahkan masalah yang ada di Pemkab Lumajang untuk menjaga nama baik Lumajang, Pemkab Lumajang misalnya. Hal-hal seperti itu yang bisa kita telah. Yang keempat, kita juga bisa menelaah bagaimana kerja kehumasan itu di aspek teknisi komunikasi pada Pemkab Lumajang. Kita lihat produk jurnalistiknya seperti apa, websitenya seperti apa, foto-foto yang ditampilkan di Instagram, di Facebook seperti apa, foto-foto dan tulisan yang ditampilkan mungkin di majalah Pemkab Lumajang itu seperti apa. Itu bisa kita kaji satu persatu berdasarkan garis besar teori peran humas yang dipopulerkan oleh Henry Jeffkins itu tadi. Itu salah satu misal implementasi teori peran humas Henry Jeffkins dalam sebuah kajian atau riset. Tentu saja bisa juga teori ini dipakai untuk melihat gak hanya Pemkab Lumajang, tetapi misalnya perusahaan apa atau organisasi apa atau institusi apa yang di dalamnya ada humasnya. Kita kaji memakai teori Frank Jeffkins, mohon maaf bukan Henry ya, ada lagi yang Henry Jenkins itu yang tentang konvergensi media, tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara peran humas Frank Jeffkins. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.